Kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak dengan 5 provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang tertinggi angka kasus COVID-19. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia pun seakan kembali ke titik awal. Lalu apa yang harus dilakukan agar Indonesia terhindar dari mimpi buruk kolapsnya fasilitas kesehatan? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Corona kembali bangkit dari kubur, seakan menjadi kiasan dari lonjakan angka kasus COVID-19 yang pada 17 Juni 2021 mencapai 1.950.276 kasus dengan jumlah kasus aktif 125.303 kasus. Data Satgas COVID-19 menyebut lonjakan tertinggi terjadi di 5 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dampak dari lonjakan kasus ini adalah sejumlah rumah sakit khusus corona kewalahan, salah satunya RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Hingga tanggal 15 Juni 2021, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC mencapai 5.453 pasien atau dengan tingkat okupansi nyaris penuh, yakni mencapai 92,60% dari total kapasitas 5.994 tempat tidur. Merespon lonjakan pasien, pihak RSDC Wisma Atlet akhirnya menambah kapasitas tempat tidur. Kalau dengan katakanlah saat itu belum ditambah ya 5.994 bed yang kita siapkan, pasien saat ini adalah 5.551 orang. Bayangkan ini sudah 90% lebih tentunya. Jadi saya kira penambahan ini menjadi suatu antisipasi yang tentunya bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Lalu apa penyebab angka kasus COVID-19 naik tinggi? Jika menelisik ke belakang, lonjakan kasus COVID-19 selalu menyusul libur panjang. Lonjakan kasus COVID-19 pernah terjadi 2 pekan setelah masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, yakni penambahan 12.000 lebih kasus pada 15 Januari, dan sekarang kembali terjadi setelah libur panjang Lebaran, yakni dengan penambahan hampir sama 12.000 kasus lebih pada 17 Juni. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan larangan mudik. Namun ternyata larangan ini tidak digubris sebagian masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mencoba menerobos penyekatan. Data Polda Metro Jaya bahkan menyebut 1,2 juta orang telah meninggalkan Jakarta pada musim mudik 2021. Tingginya mobilitas masyarakat saat libur Lebaran inilah yang diduga menjadi penyebab lonjakan kasus COVID-19 saat ini. Minggu keempat pasca Idul Fitri, seluruhnya diisi oleh provinsi dari Pulau Jawa. Mengingat 5 provinsi ini adalah daerah asal dan tujuan mudik, maka perubahan 5 besar kenaikan tertinggi ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa meskipun telah diberlakukan periode peniadaan mudik sebelum dan setelah Idul Fitri, namun mobilitas penduduk keluar Jabodetabek sebelum Idul Fitri serta mobilitas penduduk masuk ke Jabodetabek setelah Idul Fitri tetap mengalami peningkatan yang signifikan. Lalu bagaimana agar lonjakan kasus COVID-19 tak kembali berulang? Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane menyebut, langkah pencegahan hulu seperti menekan mobilitas masyarakat dan penegakan kembali protokol kesehatan sangat penting. Jika tidak dilakukan, sistem kesehatan lumpuh dalam waktu dekat. Jika tidak ada containment, tidak ada pengendalian yang tepat dan cepat, saya bisa katakan 2 minggu sampai 1 bulan lagi kita sudah akan kolaps. Karena itu strategi untuk mengatasi masalah ini tidak bisa hanya dengan terus menambah tempat tidur. Buruknya penanganan pandemi dan rendahnya kesadaran masyarakat soal protokol kesehatan bukan tak mungkin amuk corona yang terjadi di India terjadi di Pulau Jawa. Tim Liputan CNN Indonesia.